Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Tentunya kita tetap bersuka cita, tetap bersemangat dan mengarungi hidup ini, dan terutama dalam mengiring Tuhan Yesus Kristus. Saya harapkan Bapak Ibu Saudara semuanya menjadi kuat, tetap bertahan meskipun dalam masa yang sulit, masa pandemi COVID-19 tidak menyurutkan kita untuk tetap beribadah kepada Tuhan, tetap membangun hubungan dengan Tuhan melalui doa, sehingga kita makin dikuatkan oleh firman Tuhan. Ketika kita beribadah, kita dengar firman Tuhan, dan firman Tuhan itu memberikan kekuatan bagi kita. Nah, sebelum saya akan membahas tentang topik menerima hari ini, mari kita buka terlebih dahulu dengan doa. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh berjumpa kembali dengan acara yang kami cintai ini, yaitu acara menerima hari ini. Kami akan belajar tentang renungan firman Tuhan yang singkat, tapi mengenai peristiwa akhir zaman yang perlu dan penting untuk kami ketahui Tuhan, supaya kami boleh waspada, berjaga-jaga untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Terpujilah namamu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita sampai pada topik sangkakala yang kelima. Kita sudah bahas sangkakala yang pertama sampai sangkakala yang keempat, dan kini kita akan membahas sangkakala yang kelima. Pembacaan Alkitab sebetulnya secara lengkap itu terdapat dalam Wahyu pasal 9 ayat 1 sampai 12. Bapak Ibu saudara sekalian nanti akan bisa membaca secara lengkap di tempat masing-masing, tetapi kali ini saya hanya membaca 5 ayat saja, dari ayat pertama sampai ayat yang kelima. Di situ disebutkan, lalu malaikat yang kelima meniup sangkakalanya, dan aku melihat sebuah bintang yang jatuh dari langit ke atas bumi, dan kepadanya diberikan anak kunci lobang jurang maut. Yang kedua, maka dibukanyalah pintu lobang jurang maut itu, lalu naiklah asap dari lobang itu bagaikan asap tanur besar, dan matahari dan angkasa menjadi gelap oleh asap lobang itu. Ayat 3, dan dari asap itu berkeluaranlah belalang-belalang ke atas bumi, dan kepada mereka diberikan kuasa sama seperti kuasa kalajengking di bumi. 4, dan kepada mereka dipesankan supaya mereka jangan merusakkan rumput-rumput di bumi dan tumbuh-tumbuhan atau pohon-pohon, melainkan hanya manusia yang tidak memakai materai Allah yang didahinya. Ayat 5, mereka diperkenankan bukan untuk membunuh manusia, melainkan hanya untuk menyiksa mereka 5 bulan lamanya, dan siksaan itu seperti siksaan kalajengking apabila ia menyengat manusia. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita perhatikan bahwa sangkakala kelima ini ditiup pada masa pemerintahan antikristus sudah dimulai. Jadi ini pada masa pemerintahan antikristus. Inilah merupakan seruan celaka pertama yang diucapkan oleh burung nasar yang besar itu. Pada saat itu gereja sempurna sudah disingkirkan, ya, tidak masuk di dalam antikristus. Jadi saudara sekalian, kalau kita perhatikan dalam Wahyu pasal 9 ayat pertama tadi, dikatakan bahwa malaikat yang kelima meniup sangkakalanya, dan di situ dikatakan sebuah bintang yang jatuh dari langit ke atas bumi memegang anak kunci lobang jurang maut. Di sini melambangkan antikristus yang jatuh, yang memegang anak kunci lubang maut. Ya, jadi Bapak Ibu saudara sekalian, antikristus ini menerima itu dari tuannya, yaitu Lucifer, iblis. Karena iblis memberikan kekuasaan, tahta dan kekuatannya kepada antikristus, sehingga antikristus berkuasa membuka pintu lubang jurang maut dan mendatangkan malapetaka bagi penduduk bumi, seperti yang disebutkan tadi, bahwa dari pintu
lubang maut, ya pintu lubang maut itu tadi keluar asap seperti tanur besar, dikatakan di situ. Jadi asap tanur besar yang menyebabkan matahari dan angkasa menjadi gelap. Ya, dikatakan di situ dalam ayat yang kita baca tadi, karena tertutup oleh asap itu. Dan di situ juga ada belalang-belalang yang sengatnya seperti sengat kalajengking. Kalau kita perhatikan dengan tulah Mesir juga ada tulah belalang, saudara ya. Tetapi di sini lebih dahsyat lagi, saudara, karena dikatakan sengatnya seperti sengat kalajengking. Nah, di dalam ayat yang keempat, dalam Wahyu 9 ayat yang keempat, di situ dikatakan bahwa belalang ini hanya boleh menyengat manusia yang tidak memakai meterai Allah di dahinya. Jadi saudara perhatikan di sini bahwa siapakah manusia yang tidak memakai meterai Allah di dahinya. Dalam penafsiran doktrin Pentakosta murni, bahwa manusia yang tidak memakai meterai Allah di dahinya itu adalah pengikut antikristus. Ya, di situ saudara, antikristus menekan manusia-manusia yang ada di bumi pada saat itu. Karena gereja sempurna sudah disingkirkan, dengan cara kekerasan supaya mereka tunduk pada antikristus, karena dia akan berkuasa, memerintah sebagai diktator, dan manusia harus tunduk kepada antikristus ini. Nah, saudara sekalian, dalam Wahyu pasal 9 ayat yang kelima dikatakan bahwa mereka diperkenankan bukan untuk membunuh manusia, melainkan hanya untuk menyiksa mereka 5 bulan lamanya. Dan siksaan itu seperti siksaan kalajengking apabila ia menyengat manusia. Jadi kehadiran belalang-belalang itu bukan untuk membunuh, tetapi hanya untuk menyiksa selama 5 bulan lamanya. Ya, kurang lebih sekitar 150 hari. Penduduk dunia akan mengalami siksaan dan penderitaan yang sangat hebat sekali. Sehingga orang-orang banyak akan berusaha memilih mati. Kalau kita Bapak Ibu baca selanjutnya, di ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-12 ya, ingin memilih mati karena siksaan yang sangat dahsyat, bahkan juga penderitaan yang dialami begitu dahsyat, Bapak Ibu. Jadi itu adalah pengertian sangkakala yang kelima, di mana di situ dikatakan bahwa antikristus itu membuka lubang jurang maut dan keluar asap tanur besar yang menggelapkan angkasa dan matahari, karena menutup matahari sehingga menjadi gelap bumi. Dan kemudian ada belalang-belalang yang menyengat manusia, tetapi bukan untuk membunuh, tapi hanya untuk menyiksa. Yaitu yang akan terjadi, Bapak Ibu, di dalam peristiwa akhir zaman. Amin. Terima kasih Tuhan, kalau kami sudah mendengar kebenaran firman-Mu, biar firman Allah yang hamba-Mu sampaikan ini boleh menambah wawasan pengetahuan kami akan peristiwa akhir zaman, dan kami boleh bersiap-siap menjaga mulai sekarang lebih sungguh-sungguh Tuhan untuk mengiring Tuhan, sehingga kami diluputkan semuanya. Bagi orang-orang yang percaya Tuhan akan dijaga oleh Tuhan, tapi mereka yang tidak dimateraikan itu akan mengalami penderitaan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.